Maksudnya, memang being nice buat semua orang, kepada semua orang itu penting. Tapi, kadang kita itu harus, tahu sama siapa kita berbicara, misalkan. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama yang lebih usia, walaupun first impression-nya dia kurang bagus, ya kita tahu bagaimana cara menyikapinya yang tegas tapi tetap sopan. Proses cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda masih bergulir. Adik dari Ruben yakni Jordi Onsu pun buka suara terkait banyaknya isu yang menimpa rumah tangga sang kakak. Ia turut memberikan doa terbaik untuk masing-masing pihak. Dilansir dari Tribun Seleb, tak lupa Jordi Onsu juga menyampaikan permintaannya ke publik. Ia berharap agar publik mau memberikan ruang untuk isu yang melanda keluarganya saat ini. Monggo diberikan space, ruang, sedikit buat Ko Ruben dan Ciwenda, ujar Jordi. Bukan tanpa alasan, Jordi dan keluarganya rupanya telah lelah menanggapi berbagai macam rumor yang ada. Karena ini gosipnya kan berturut-turut nih, dari gosip ini ke gosip ini. Kayaknya kasihan pusing gitu kena gosip terus, tegasnya. Diakui oleh Jordi bahwa saat ini ia hanya ingin fokus pada ketiga keponakannya. Pastinya aku akan memberikan dukungan kepada keluarga, sebagai paman fokusnya pada ponakan-ponakan saja, ujarnya. Selain itu, Jordi Onsu juga telah berjanji bahwa dirinya akan mendukung masing-masing pihak baik Ruben maupun Sarwenda. Kita akan support apapun, nggak ada yang berubah, nggak ada mantan kakak ipar, yang jelas Cici Sarwenda adalah ibu dari ponakan-ponakan aku. Apapun kondisinya nanti, ungkap Jordi. Dilansir dari Kompas.com, seperti yang telah diketahui sebelumnya, Ruben Onsu telah menggugat cerai Sarwenda pada tanggal 11 Juni tahun 2024 lalu. Sidang cerai pun telah 2 kali dilaksanakan. Namun dari pihak Sarwenda maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam sidang cerai tersebut. Menurut kuasa hukum Sarwenda, Chris mengatakan bahwa pihaknya tak hadir dalam persidangan lantaran ia merasa tak ada yang perlu dibantah. Jadi kami sudah pelajari isi gugatan, tidak ada yang kami permasalahkan, tidak ada yang kami debat. Sehingga kemungkinan besar kami juga tidak akan hadir untuk di sidang selanjutnya. Jadi itu semua alasannya dan itu semua prosesnya, ujar Chris. Pengusaha Jordi Onsu merasa kasihan dengan kehidupan Ruben Onsu yang kini gugat cerai Sarwenda. Paman Betran Peto itu kini memberikan tanggapan terkait kisruh rumah tangga sang kakak dengan Sarwenda. Sampai kini perceraian Ruben masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai adik, Jordi hanya bisa memberikan doa terbaik untuk sang kakak. Lebih dari itu, Jordi juga menyampaikan permintaannya kepada publik terkait perceraian Ruben dan Sarwenda. Mantan kekasih Frisly Herlin tersebut meminta supaya publik memberi keluarga mereka ruang untuk saat ini. Monggo diberikan space, ruang, sedikit buat Ko Ruben dan Ciwenda, ucap Jordi, dikutip dari YouTube SCTV, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Bukan tanpa alasan, Jordi menyampaikan alasannya lantaran, keluarganya kini tengah lelah menanggapi gosip-gosip yang tiada henti. Apalagi gosip terkait rumah tangga Ruben Sarwenda disebut tidak ada redanya. Termasuk gosip antara Sarwenda dan putra sulungnya, Betran Peto. Oleh karena itu, Jordi mengaku kasihan dengan sang kakak. Karena ini gosipnya kan berturut-turut nih, dari gosip ini ke gosip ini. Kayaknya kasihan pusing gitu kena gosip terus, tegasnya. Tak mau terlalu dalam ikut campur masalah rumah tangga Ruben dan Sarwenda, Jordi memilih fokus pada 3 keponakannya. Pastinya aku akan memberikan dukungan kepada keluarga, sebagai paman fokusnya pada ponakan-ponakan saja, ucapnya. Dalam kesempatan lain, Jordi sempat mengobrol hingga menyampaikan janjinya pada Sarwenda.
Pesan menyentuh tersebut disampaikan Jordi kepada mantan member girl band Cherry Bell beberapa waktu lalu. Pengacara Minola Sebayang memastikan kliennya, Ruben Onsu akan dihadirkan dalam sidang cerai dari Sarwendah Tan. Sang presenter akan hadir memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila diperlukan untuk menjalani mediasi dengan Sarwendah Tan. Sejauh ini proses persidangan Ruben Onsu dan Sarwendah Tan belum masuk ke dalam pembacaan pokok perkara. Sebab alamat rumah Sarwendah Tan yang dicantumkan penggugat yakni Ruben Onsu tidak ditemukan atau salah. Dengan demikian, Sarwendah Tan selaku tergugat tidak menerima panggilan sidang cerainya. Kita lihat aja nanti bagaimana dinamika persidangan ya. Kalau hadir juga enggak perlu juga kalau tergugatnya enggak hadir. Untuk mediasi, kata Minola di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Hadir itu kalau agendanya mediasi, tapi kalau tidak hadir ya mau mediasi sama siapa kita, lanjutnya. Namun demikian Ruben siap apabila diminta hadir di sidang cerainya asalkan pihak tergugat yakni Sarwendah melakukan hal serupa. Akan hadir, jika diperlukan sesuai dengan dinamika persidangan, nanti kita lihat aja persidangannya apakah seperti itu apa tidak, tutur Minola. Di sisi lain, Minola memastikan kondisi Ruben Onsu sejauh ini baik. Bahkan ayah 3 anak itu menyampaikan pesan untuk masalah rumah tangganya. Salamnya tolong dibantu, tolong disupport, tandas Minola. Diketahui sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwendah Tan terus mengalami penundaan. Hal itu lantaran alamat rumah Sarwendah Tan yang dicantumkan penggugat yakni Ruben Onsu tidak ditemukan atau salah. Dengan demikian, Sarwendah Tan selaku tergugat tidak menerima panggilan sidang cerainya. Persidangan hari ini seyogianya panggilan kedua terhadap tergugat. Namun, berdasarkan relas panggilan yang diterima oleh pengadilan, ternyata alamat yang dicantumkan penggugat sebelumnya tak ditemukan yang namanya Sarwendah, kata T. Marbun selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Hakim kemudian meminta Ruben untuk menyerahkan alamat terbaru dari Sarwendah agar sidang cerainya bisa berlanjut. Sebagai informasi, Ruben Onsu melayangkan gugatan cerainya terhadap sang istri, Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana gugatan cerai tersebut